2011, tahun kelinci logam, tahun yang tenang, damai, dan dinamis. Tahun 2011 atau dalam hitungan Masehi disebut tahun kelinci logam. Bagi beberapa orang mempunyai makna yang mendalam, sebab sifat maupun karakter kelinci sebagai sosok yang tenang, ramah, cerdas, dan penuh percaya diri. Setelah melewati hari-hari yang penuh ketegangan dan pergolakan seperti lambang macan yang mempunyai ambisi besar dan sukar untuk ditaklukkan, maka menginjak tanggal 3 Februari 2011, petualang sang macan akan segera berakhir, digantikan tahun kelinci logam yang lebih membahagiakan dan membawa kemakmuran. Hal ini terkait dengan karakter kelinci yang terkesan hati-hati dan selalu berusaha menghindari konflik. Secara umum, tahun kelinci berlangsung damai, tentram, dan penuh kerukunan, di mana derap kehidupan melambat dan aktivitas sosial serta kesenangan pribadi didahulukan. Saat yang tepat untuk memperdalam kehidupan rohani, memperluas wawasan, mengasah intelektual, dan membina keluarga, seperti melangsungkan perkawinan, melanjutkan pendidikan, melakukan perjalanan wisata, atau mengikuti seminar dan kursus. Tahun kelinci adalah tahun liburan panjang, tahun di mana kita bisa menjemur diri di pantai, bergoyang kaki, memanjakan diri dan berlaku santai. Dan tentu saja baik untuk menyusun rencana kerja dan mengatur strategi untuk menggapai cita-cita. Selera yang tinggi dan perbaikan akan terlihat di segala bidang dan orang akan menyadari bahwa bujukan lebih baik daripada paksaan. Saat yang menyenangkan, diplomasi, hubungan internasional dan politik akan mendapatkan tempat utama kembali. Kita akan bertindak dengan penuh kebijaksanaan dan akan memberikan kelonggaran tanpa banyak kesulitan. Tahun ini kita juga harus waspada supaya jangan terlalu berleha-leha. Pengaruh kelinci condong memanjakan mereka yang terlalu cepat puas, yang bisa merusak citra efektivitas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas. Bahkan, hukum dan tata tertib pun serasa melemah. Undang-undang dan peraturan serasa tidak terlalu dipaksakan. Sepertinya tak ada orang yang memperdulikan kenyataan-kenyataan yang tak terlalu menyenangkan ini. Mereka sibuk bersenang-senang, menjamu orang atau bertingkah semaunya sendiri. Situasinya tenang dan damai, bahkan cenderung menurun sampai pada titik mengantuk. Kita semua akan memiliki kecondongan untuk menunda tugas-tugas yang berat selama mungkin. Secara keseluruhan, tahun ini menjadi tahun yang tenang dan amat didambakan serta dibutuhkan. Uang dapat diperoleh tanpa bekerja terlalu keras. Cara hidup kita lenggang kagum dan santai sebab kita memanjakan diri dengan kemewahan yang selalu kita dambakan. Tahun yang sedang-sedang tanpa langkah yang terburu-buru. Sekali-kali boleh juga kita bersenang-senang tanpa banyak rongrongan. Di bidang bisnis, boleh jadi Anda harus melebarkan usaha semaksimal mungkin untuk memperoleh kemajuan yang signifikan. Bila bisnis Anda cenderung stagnan dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kemajuan, jangan mudah putus asa. Sambil melihat peluang di sekitar Anda, menempatkan target yang terlalu tinggi, bukan tidak mungkin setiap orang bisa jatuh rugi. Bidang bisnis yang berprospek bagus di tahun kelinci logam 2011. Sesuai dengan siklus produktif, bidang bisnis yang memiliki prospek bagus di tahun kelinci logam 2011 adalah bidang jasa, keuangan, informasi, elektronik, industri logam atau emas, mebel, interior, dan perkayuan. Bidang bisnis yang mengalami kendala di tahun kelinci logam 2011. Sebaliknya, bisnis yang berelemen api dan tanah banyak mengalami kendala, yaitu makanan, bahan bakar, batu bara, properti, pertanahan, dan perdagangan saham atau falas. Di bidang ekonomi,
Meski recovery berjalan agak lamban, namun mantap. Oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih ketat, peningkatan produktivitas yang diimbangi dengan efisiensi tinggi. Semangat investasi juga makin tumbuh seiring membaiknya situasi. Juga kasus-kasus korupsi diprediksi akan menurun di era otonomi daerah ini. Bila hal ini dapat dikontrol dengan ketat dan ditindak tegas, tentunya akan memperlancar laju investasi itu sendiri. Baiklah pemirsa, itulah tadi perjalanan ke-12 Sio di tahun 2011 atau tahun kelinci logam. Semoga buku dan audiovisual ini bisa bermanfaat bagi Anda untuk melangkah aman di tahun 2011 atau tahun kelinci logam. Sampai jumpa.